yang terdorong, yang berkumpul Jangan dengan lupa akal yang subscribe, sehat. like, and share. Ilmu dan akal inilah yang dapat mengalahkan nafsu. Jika seseorang telah mengutamakan nafsu, maka perjalanan hidupnya tidak akan pernah lurus dan tidak akan pernah puas. Yang dipikirkan di dalam kehidupannya adalah harta, harta, dan harta. Maka orang ini adalah orang yang celaka, kata Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, sehingga dengan rahmat dan karunia kita dapat berkehidupan dengan aman dan sejahtera di atas muka bumi Allah. Allah masih menyediakan umur yang panjang, memberi kepada kita kesempatan yang panjang untuk dapat berumudiah dan taat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriringan dengan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga al sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah banyaklah kita lihat mulai daripada zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kepada zaman kita pada saat ini, telah sangat banyak orang-orang yang celaka diakibatkan oleh orang-orang yang selalu mengutamakan di dalam hidupnya adalah harta. Bahwa sesungguhnya bila seseorang hidup di dalam dunia ini, bila ia kejar adalah harta dan dunia semata-mata, maka orang tersebut adalah orang-orang yang celaka. Karena bila seseorang di dalam dunia ia hanya mengejar yang namanya harta, ia hanya mengejar semata-mata dunia, maka dunia itu pun, maka harta itu pun tidak akan pernah ia dapat. Walaupun ia dapat, tidak akan pernah ia dapatkan yang banyak. Walaupun ia mendapatkan harta yang banyak, akan tetapi tidak akan pernah puas. Karena bahwa sesungguhnya kepuasan pada manusia itu tidak akan pernah dicapai sampai kepada puncaknya. Karena kepuasan pada manusia tidak akan pernah diraih sampai kapanpun. Karena kepuasan itu terdiri daripada dorongan daripada nafsu. Nafsu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk kita tekan di dalam hidup kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, perang yang paling besar di dalam dunia ini yang akan kita hadapi dan yang pernah kita hadapi bukanlah perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Perang yang paling besar yang dihadapi oleh umatku adalah perang melawan hawa nafsu. Karena bahwa sesungguhnya nafsu ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh diri kita. Bila seseorang dia telah dapat dikuasai, dirinya telah dapat dikuasai oleh nafsunya, maka akal pun akan kalah. Maka bila seseorang mengutamakan nafsunya, maka diri orang itu telah celaka. Dalam kehidupan ini, orang yang beruntung ataupun orang yang berhasil adalah orang-orang yang mengutamakan atau mengkedepankan fikirannya yang jernih. Bila seseorang mengutamakan nafsunya, maka orang tersebut tidak akan pernah puas dalam kehidupannya. Maka hadirin yang terhormat, orang-orang yang mengutamakan nafsu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Karena nafsu ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita kalahkan. Nafsu tidak dapat dikalahkan oleh akal tanpa ilmu.
Maka yang dapat mengalahkan nafsu adalah ilmu yang terdorong, yang berkumpul dengan akal yang sehat. Ilmu dan akal inilah yang dapat mengalahkan nafsu. Jika seseorang telah mengutamakan nafsu, maka perjalanan hidupnya tidak akan pernah lurus dan tidak akan pernah puas. Yang dipikirkan di dalam kehidupannya adalah harta, harta dan harta. Maka orang ini adalah orang yang celaka, kata Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala di saat menciptakan nafsu, dan nafsu itu akan dimasukkan ke dalam tubuh ataupun ke dalam jasad Nabiullah Adam alaihissalam. Allah menanyakan kepada nafsu, wahai nafsu, nafsu yang telah Allah ciptakan. Allah menanyakan kepada nafsu itu, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Allah bertanya kepada nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu itu dengan lancang menjawab, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Maka dari jawaban yang lancang itu, Allah mengambil akan nafsu ini, lalu melempar nafsu ini ke dalam neraka yang mendidih airnya. 7.000 tahun nafsu itu berada di dalam sungai neraka. Artinya sungai yang telah dididihkan oleh api neraka, yang pastinya sangatlah panas. Namun sesudah 7.000 tahun Allah mengambil kembali nafsu itu. Sesudah diambil kembali nafsu tersebut, lalu Allah menanyakan kembali kepada nafsu dengan pertanyaan yang sama, siapakah aku dan siapakah kamu? Nafsu itu pun menjawab dengan jawaban yang sama, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Lalu Allah mengambil kembali nafsu itu, melemparlah ke dalam neraka. Di dalam neraka nafsu tersebut juga 7.000 tahun. Ada riwayat yang menyatakan 70.000 tahun. Maka diambil kembali oleh Allah Ta'ala akan nafsu tersebut. Setelah diambil kembali, dengan lancangnya nafsu tersebut menjawab pertanyaan yang sama daripada Allah, siapakah aku dan siapakah kamu? Jawabannya, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Lalu Allah mengambil kembali nafsu tersebut, melempar akan nafsu tersebut ke dalam lautan dahaga. Lautan dahaga Allah lempar 7.000 tahun untuk nafsu itu. Kemudian Allah tarik kembali nafsu itu. Disitulah nafsu tersebut baru lemah. Nafsu itu lemah sehingga terlihatnya nafsu tersebut tanpa berdaya. Namun Allah bertanya kembali, wahai nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku. Di saat itulah nafsu baru mengakui siapa dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa taala, setelah nafsu itu dilemparkan ke dalam lautan yang sangat dahaga. Maka hadirin yang terhormat, daripada kesimpulan ini dapat kita simpulkan sebuah kesimpulan adalah bahawa sesungguhnya nafsu ini dapat dilumpuhkan oleh yang namanya berpuasa ataupun kedahagaan, kehausan dan kelaparan. Maka bila kita telah mendapatkan nafsu yang begitu besar tentang menginginkan sesuatu, kita menginginkan nafsu kepada wanita, kepada harta dan sebagainya, maka untuk menahan daripada nafsu ini adalah dengan cara berpuasa. Karena berpuasa dapat membunuh nafsu ataupun melemahkan nafsu. Di saat nafsu kita sudah lemah, maka akal kita ataupun pikiran kita akan ke depan. Di saat kita sudah berfikir dengan jernih, maka di saat itulah nafsu pun akan kalah. Maka oleh sebab itu, jikalau kehidupan kita ini telah digebu-gebu oleh nafsu, maka alangkah baiknya bulan puasa ini merupakan satu bulan yang telah dirancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh ataupun melemah nafsu-nafsu seorang hamba. Maka oleh sebab itu, pergunakan hari-hari ini adalah hari-hari untuk melenyapkan ataupun mengkedepankan akal kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu berfikir dengan jernih. Karena kehidupan dalam berfikiran yang jernih adalah kehidupan orang yang baik. Maka oleh sebab itu, gunakan akal kita untuk menghindari nafsu yang dapat membawa kita kepada kecelakaan.
Karena sesungguhnya nafsu ini bukan sebuah hal yang tidak dibutuhkan, akan tetapi nafsu ini sangatlah dibutuhkan oleh seorang hamba. Namun peletakannya sajalah yang perlu disewajarkan dalam kehidupan kita. Maka jika kita telah dapat mengontrol nafsu kita, di saat kita sudah mengontrol nafsu kita, di saat itulah kita menjadi orang-orang yang selalu ittaqullah ataupun bertakwa kepada Allah. Penyebab kita tidak takut kepada Allah hanyalah nafsu. Karena nafsu mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Namun di saat kita dapat mengkedepankan akal kita, di saat itulah kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang sangat dibutuhkan. Salah satu cara untuk mengkedepankan akal adalah dengan berpuasa dan dengan memiliki ilmu agama yang kokoh ataupun ilmu agama yang kuat. Maka oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang biasa, tentunya sebagai manusia yang normal, meski memiliki nafsu, namun kontrollah nafsu kita dengan sebaik-baik mungkin agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu ini merupakan hal yang perlu dijaga dengan sebaik-baik mungkin ataupun dikontrol dengan sebaik-baik mungkin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kejanggalan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka marilah sama-sama kita mengontrol nafsu kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kelak kita dapat berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.